Di dalam kebudayaan kita, entah itu Jawa, entah itu Batak, entah itu Sunda, entah itu Tionghoa, kebudayaan warisan leluhur itu ada yang tercampur dengan tahayul. Dan sangat penting untuk bisa membedakan mana yang tahayul, mana yang tidak. Karena tahayul menjadikan iman kita kosong, tidak lagi patuh kepada Tuhan. Kalau Anda okultisme itu penyembahan berhala, Anda tahayul penyembahan berhala. Itulah kenapa setiap kali malam Paskah, kalimat-kalimat awal sebelum kita pembaharuan janji baptis, kemudian menyalakan lilin dan sebagainya itu, kalimat awalnya apakah Anda menolak setan? Setannya ditolak dulu, tahayulnya juga. Bertanya kepada arwah, itu tipu muslihat yang paling banyak memakan korban. Karena orang Katolik tidak paham ajaran Katolik. Bahwa ketika orang meninggal detik itu juga langsung diadili. Itu sangat jelas. Jadi medium-mediuman kepada orang mati itu berbahaya. Siapapun itu. Katolik sekalipun. Karena orang yang mengaku sebagai medium-medium tadi itu, dia sedang ditipu mentah-mentah oleh iblis. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita akan berbicara mengenai penyembuhan dari kuasa setan atau penyembuhan dari kuasa roh jahat. KGK 394 mengatakan yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini maksudnya semua perbuatan setan ialah godaan yang penuh tipu muslihat. Ada dua hal yang Anda perlu garis bawahi. Yang pertama, godaan, yang artinya setan selalu menunggu waktu yang baik untuk melancarkan godaan. Yang kedua, caranya dengan tipu muslihat. Dan itu memang keahlian setan. Jangan salah bahwa setan bisa menggunakan sesuatu yang sangat baik, tampak baik, caranya baik, tapi tujuannya buruk. Saya mau menggarisbawahi kata manusia tidak mematuhi Tuhan. Kita akan lihat bahwa banyak orang agak salah paham mengira iman itu hanya soal percaya bahwa Tuhan ada. Kalau kita percaya Tuhan ada, itu dianggap sudah beriman dan itu sudah cukup. Padahal saudara-saudariku, beriman itu bukan hanya soal percaya bahwa Tuhan ada, melainkan soal patuh kepada Tuhan. Jadi kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda percaya bahwa Yesus Kristus penyelamat, tetapi Anda tidak patuh kepada Yesus Kristus, Anda tidak pernah bisa disebut orang beriman. Kita bisa melihat dalam surat Yakobus pada pasal yang kedua ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau hanya sekedar percaya mengenai Allah ada, Yesus penyelamat, setan-setan pun juga percaya. Anda tidak lebih dari setan kalau hanya ada di sana. Tapi kalau kita melihat pada ayat yang ke-20, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di kalangan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tahayul, itu ada banyak sekali. Dan problem besarnya adalah tahayul sangat terkait juga dengan adat istiadat. Orang Jawa yang berasal dari kebudayaan Jawa, ada kebudayaan Jawa yang mengandung tahayul. Orang Chinese yang berasal dari kebudayaan Tionghoa, ada banyak kebudayaan Tionghoa yang mengandung tahayul. Demikian juga kebudayaan-kebudayaan yang lain. Apakah dengan itu Romo mengatakan bahwa setiap kebudayaan pasti tahayul? Oh tidak, tidak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap budaya atau warisan-warisan leluhur pasti tahayul. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi di dalam kebudayaan kita, entah itu Jawa, entah itu Batak, entah itu Sunda, entah itu Tionghoa, kebudayaan warisan leluhur itu ada yang tercampur dengan tahayul. Dan sangat penting untuk bisa membedakan mana yang tahayul, mana yang tidak.
Karena tahayul menjadikan iman kita kosong, tidak lagi patuh kepada Tuhan. Yang kedua, dalam kaitan dengan pembicaraan kita, orang menjadi sakit karena terserang kuasa jahat. Sakit di sini tidak selalu berarti sakit badan ya, tapi rohaninya sakit. Itu karena okultisme. Okultisme itu berarti dalam bahasa yang umum itu klinik ya, tanda petik perdukunan. Tidak selalu dukun ya, perjimatan, jimat-jimat dan lain sebagainya itu termasuk okultisme. Nah, dua hal inilah superstitions atau takhayul dan okultisme itu yang sangat kuat akan membuat orang sakit, akan membuat orang sakit rohani dalam arti itu sehingga dikuasai oleh kuasa jahat. Maka sebenarnya dalam konteks Indonesia, saya melihat dua hal ini yang sangat membahayakan dan cukup banyak dipraktekkan, diyakini, bahkan menjadi pola hidup sehari-hari di kalangan masyarakat kita dan punten maaf, di beberapa orang Katolik yang mengaku sudah beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kebertubuhan kita itu membuat kita mudah digoda. Kembali ke awal tadi, KGK 394, godaan yang penuh tipu muslihat. Kenapa? Karena manusia bertubuh. Tubuh membuat kita lemah terhadap godaan, tubuh membuat kita rentan terhadap godaan. Kalau kita melihat Matius 26 ayat 41 sangat jelas. Alkitab clear mengenai itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang dimaksud daging di sini adalah kedagingan, kebertubuhan, kejasmanian kita. Jadi sebenarnya Alkitab sudah memberi kita peringatan, roh itu penurut, tapi jasmani kita lemah. Kalau orang mau berdoa, kemudian lelah, yang lelah itu apanya sih? Roh tidak bisa lelah. Yang lelah adalah badannya. Kalau orang ngantuk, yang ngantuk badannya. Kalau orang malas, yang malas itu badannya. Mungkin karena kekenyangan makan atau apapun ya. Situasi bertubuh kita itu, kejasmanian kita, itu membuat kita dipengaruhi faktor luar. Nah, faktor luar ini juga bisa menyangkut hal yang tidak kelihatan. Tadi yang kelihatan kan contohnya ya panasnya api, dinginnya udara. Tapi karena kita sekaligus manusia yang punya roh, kita ini kan jasmani dan rohani, maka faktor luar yang dimaksud tidak hanya soal jasmani, tapi juga soal rohani. Maka faktor luar itu adalah roh baik dan roh jahat. Roh baik di sini dalam arti malaikat, dan tentu roh Tuhan sendiri, roh kudus sendiri, dan roh jahat yaitu roh setan, iblis, dan bala tentaranya. Itu faktor luar. Dan diperkuat dengan adanya 4 pintu setan. Saya sudah membahas tentang ini, saya tidak akan memperdalam lebih lanjut mengenai 4 pintu setan. Ini saya akan sebutkan saja. Yang pertama pintu masuk itu dosa. Kalau Anda dosa, Anda melakukan dosa terutama dosa mortal, bukan venial, terutama dosa mortal, Anda sangat mudah dicengkeram, dikuasai oleh setan. Yang kedua okultisme yang sudah tadi saya sebut. Yang ketiga luka batin, yang keempat kutukan. Selanjutnya, tadi saya katakan setan tidak bisa menentukan pilihan kita. Kita yang bisa menentukan pilihan kita. Maka pertanyaan selanjutnya terjawab ketika kita mengetahui konsep awal tadi itu. Setan bisa menang karena kita yang membuat menang. Setan itu tidak pernah menang, tidak bisa menguasai kita. Karena kita milik Tuhan. Hanya kalau kita memenangkan setan atas Allah, bahasa gampangnya kita memilih supaya setan menang, atau kita mempersilahkan setan masuk, itu yang akan terjadi. Dan pintu masuknya 4 tadi itu. Jadi manapun ini yang terbuka, sesungguhnya kita sedang mempersilahkan setan untuk masuk. Contoh yang paling ekstrim itu kerasukan. Kerasukan itu sudah paling ekstrim karena setan sudah masuk dalam tubuh. Orang itu tidak kerasukan tiba-tiba. Tidak ada orang bisa kerasukan kalau pintunya tidak terbuka. Pintu yang terbuka umumnya saya katakan adalah dari takhayul dan okultisme untuk konteks kita di Indonesia ini. Jadi itu banyak sekali yang membuat pintu masuk setan itu dari adanya okultisme dan takhayul itu tadi. Maka ingat baik-baik.
Setan tak pernah bisa menang dengan sendirinya, hanya terjadi setan menang kalau kita memenangkan setan dan membuat Allah itu kalah. Setannya kita menangkan. Atau dalam gambaran yang lain, setan hanya bisa memasuki hidup kita dan menyerang kita kalau kita mempersilahkan setan dengan membukakan pintu baginya. Wilujeng sumping setan. Caranya apa? Dengan 4 tadi itu. Begitu Anda buka salah satu atau 2 atau 3 atau keempat-empatnya, Anda seperti sedang mengatakan, selamat datang setan, menanglah wahai setan. Nah, terutama okultisme ini yang berdampak kontaminasi. Apa itu maksudnya kontaminasi? Mudah menular kepada keluarga yang terdekat. Jadi misalnya saya kasih tahu ya, okultisme itu contohnya orang pergi ke Gunung Kawi umpamanya ya, pakai jimat, pakai mantra-mantra, pakai pesugihan untuk usahanya, dia datang ke apa saja, namanya apapun lah. Ini bukan dukun, ya apapun lah itu. Kemudian diberi syarat-syarat ini dan itu, yang kemudian itu menjadi tahayul, dari okultisme menjadi tahayul, atau sebaliknya dari tahayul nyambung ke okultisme, itu bisa berdampak bagi suami atau istri atau anak dan sampai kepada cucu, keturunan ketiga dan keempat. Jadi sebenarnya okultisme itu sangat berbahaya karena itu kontaminasinya kuat sekali, nyambung kepada orang-orang terdekat kita. Saya akan bahas satu persatu jenis-jenisnya apa. Maksudnya adalah yang membuat setan bisa masuk dalam hidup kita. Yang pertama itu dosa. Ayat Alkitab sangat jelas mengatakan dalam surat pertama Yohanes pada bab yang ketiga ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi Anda ingat baik-baik, semoga menjadi rema bagi kita hari ini. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Artinya kembali ke depan tadi itu. Beriman bukan hanya soal percaya Tuhan ada, tapi patuh kepada Tuhan. Berbuat dosa berarti tidak patuh kepada Tuhan. Nah itu saudara-saudari. Maka perbuatan dosa, terutama dosa mortal itu dosa yang mematikan, contohnya apa? Ya 10 perintah Allah, yang paling utama penyembahan berhala. Ketika Anda menyembah berhala, dan di zaman modern ini penyembahan berhala belum berhenti. Jangan mengira bahwa penyembahan berhala itu hanya ada di Alkitab, dalam kitab Keluaran, menyembah lembu emas dan seterusnya pada zaman kuno, tidak. Kalau Anda okultisme itu penyembahan berhala, Anda tahayul penyembahan berhala. Itulah kenapa setiap kali malam Paskah, kalimat-kalimat awal sebelum kita pembaharuan janji baptis, kemudian menyalakan lilin dan sebagainya itu, kalimat awalnya apakah Anda menolak setan? Setannya ditolak dulu, tahayulnya juga termasuk. Ulangan 18 ayat 10 mengatakan, jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Zaman sekarang sudah nggak ada romo kayak gini, ada. Itu yang namanya tumbal. Mungkin tidak sama persis bentuknya. Ulangan mengatakan korban dalam api, karena memang pada zaman kuno disembelih, dilempar dalam api sebagai korban bakaran. Itu pada zaman kuno. Tapi sekarang mungkin orang tidak langsung membunuh anaknya, tetapi itu dipersembahkan sebagai hubungan dengan kuasa jahat dengan yang namanya perjanjian darah. Nah, perjanjian darah berarti melibatkan darah. Entah darahnya sendiri, entah darah anaknya, entah darah istri atau suaminya, keluarga yang terdekatnya, yang berada dalam wilayah tanda petik kekuasaannya. Jadi mempersembahkan keluarga atau anak, laki-laki, perempuan, atau istri, atau suami sampai sekarang masih ada. Itu yang namanya tumbal. Kalau orang pengen kekayaan, nanti ada yang ditumbalkan sebagai syarat. Bisa nyawanya sendiri, bisa nyawa anaknya, dan lain sebagainya. Masih eksiskah Romo sampai zaman modern ini? Masih, saudara-saudari. Kalaupun Anda yang mendengarkan tidak pernah melakukan, puji Tuhan. Tapi kalau Anda pernah melakukan, segeralah bertobat, karena ini dosa melawan perintah yang pertama, yang berarti apapun yang Anda lakukan, kemudian tidak lagi dalam iman. Tadi itu, karena iman soal kepatuhan. Kemudian atau seorang yang menjadi petenung, peramal. Nah, ramal-ramal ini nggak boleh ya. Penelaah, penerawangan ya. Telaah berarti menerawang masa depan. Penyihir, petenung itu berarti soal-soal santet dan seterusnya. Pemantra, memantra-mantra. Bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Nah, ini
pada ayat yang ke-11 ini, Ulangan 18 ayat yang ke-11 ini, sampai sekarang orang Katolik juga masih ada yang melakukan. Itu terjadi umumnya kalau anggota keluarganya meninggal. Bisa tanpa sadar, bisa karena bingung, bisa karena sangat sedih dan lain sebagainya. Aduh, mamaku gimana ya di alam sana? Oh, itu Ci, ada yang bisa lihat katanya. Bisa menghubungi mama, Ci. Lalu orang Katolik juga kok, Ci. Ini agamanya Katolik, doa-doanya Katolik kok. Bapak kami salam Maria, enggak apa-apa. Nah, ini berarti berhubungan dengan arwah orang mati. Nah, kalau Anda pernah melakukan, saya katakan, terimalah sakramen tobat. Menyesallah dan berbaliklah kepada Allah. Sebab saat Anda ada yang meninggal, Anda ingin tahu bagaimana nasibnya, Anda bertanya ke sana ke sini, katanya kepada orang yang bisa melihat ini dan itu, arwah dan sebagainya, bertobatlah. Dan di dalam ilmu demonologi berarti ilmu mengenai setan dan eksorsisme, bertanya kepada arwah itu tipu muslihat yang paling banyak memakan korban. Karena orang Katolik tidak paham ajaran Katolik. Bahwa ketika orang meninggal detik itu juga langsung diadili. Itu sangat jelas. Jadi kalau yang bisa berhubungan dengan arwah, ngomong dengan arwah, tahu bisa ngobrol, oh itu dengan engkong saya. Itu bukan engkong Anda. Tapi setan yang menyamar sebagai engkong Anda. Nah itu bertanya kepada arwah itu dilarang dalam Alkitab karena apa? Karena itu membuat tipu muslihat setan bekerja dan Anda ditipu mentah-mentah. Nanti engkong berpesan ini, berpesan itu bukan engkong Anda saudara. Itu setan yang menyerupai engkong Anda. Nyatanya ini kok Romo, nyatanya dia tahu semuanya, betul. Karena setan itu kan hidupnya kan bukan hanya 60 tahun, 70 tahun seperti manusia. Engkong Anda belum lahir, setan sudah ada. Jadi dia tahu, roh itu pengetahuannya jauh melebihi kita. Dalam bahasa gampang, makhluk rohani. Makhluk rohani berarti malaikat yang jatuh ke dalam dosa namanya setan. Saya pakai istilah, tanda petik, yang paling bodoh sekalipun, makhluk rohani yang paling bodoh sekalipun, itu jauh-jauh lebih pintar daripada manusia yang paling pintar sekalipun. Karena mereka tidak terbatas oleh tadi itu, kebertubuhan. Jadi Anda jangan sampai heran atau jangan sampai ditipu. Anda ditipu mentah-mentah kalau ada yang meninggal Anda menghubungi. Kalau pernah melakukan, itu bagian yang membuat Anda melawan perintah pertama, berarti Anda jatuh dalam penyembahan berhala. Termasuk jimat-jimat datang pada orang pinter atau orang apapun. Istilahnya di Indonesia ini macam-macam. Dan seringkali jebakannya adalah, nggak apa-apa kok ini Katolik. Emang lo pikir kalau Katolik itu nggak bisa melakukan okultisme, penyembahan berhala? Bisa. Tadi itu loh, karena iman orang kadang-kadang hanya percaya, tapi tidak patuh. Iman yang benar itu patuh. Karena percaya, setan pun percaya. Kita sudah buka tadi ayatnya, Alkitab jelas sekali kok. Beriman. Ya, beriman itu apa? Patuh. Nah itu loh. Nah ketika ini orang Katolik dan tidak patuh, apakah kemudian bisa mendatangkan kuasa setan? Sangat bisa. Sangat bisa. Dan ingat baik-baik, setan begitu terbuka pintunya, dia akan mencari kesempatan terus untuk makin melebarkan pintunya, sehingga makin leluasa menyerang Anda. Ingat baik-baik, tidak ada orang diserang setan kebetulan, setannya iseng atau apa, tapi pernah ada sejarah yang panjang atau yang pendek atau yang dari dulu atau yang baru-baru membuka pintu masuk setan. Dan okultisme sangat banyak terjadi. Lihat, meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Engkong pesennya apa, Kong? Popo pesennya apa, Popo? Pak D, tolong Pak D, pesen apa Pak D? Melalui medium. Jadi medium-mediuman kepada orang mati itu berbahaya. Siapapun itu. Katolik sekalipun. Karena orang yang mengaku sebagai medium-medium tadi itu, dia sedang ditipu mentah-mentah oleh iblis. Bahasa Jermannya, bahasa Sundanya, dibobodo. Jadi menjadi bodoh, orangnya nggak ngerti apa-apa. Seperti kebo, dicucuk hidung, dan Anda percaya kepada kebo-kebo seperti itu.
Medium-medium seperti itu yang bertanya kepada arwah, meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Kok mimpi ya? Waduh, mimpi ini artinya apa? Tolong tanyakan pada Pak D yang sudah meninggal itu. Lalu medium mulai apa? Lalu dia, oh ini Pak D pesan begini. Anda pesan begini, tante yang sudah meninggal pesan begini. Nah, itu namanya medium dan itu kekejian di depan hadirat Allah. Kita jelas sekali, Alkitab clear sekali. Alkitab itu jelas mengenai itu semua. Dan sayangnya ayat-ayat ini diabaikan oleh kita. Cukup banyak, ya. Semoga yang ada yang mendengar tidak ada. Tapi sekali lagi kalau Anda ada yang mendengar, bergegaslah, berbalik pada Tuhan. Jangan sampai Anda jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat 12 mengatakan hal-hal tadi itu kekejian bagi Tuhan. Kenapa disebut kekejian bagi Tuhan? Karena masuk dalam kategori penyembahan berhala. Luka batin soal pengampunan tidak saya bahas langsung karena saya akan fokus pada okultisme dan tahayul tadi itu. Kemudian kutuk itu juga sudah bahas juga di dalam video-video saya di channel Katkit. Selanjutnya yang dapat menjadi rema bagi kita juga adalah surat Efesus pada bab yang keempat ayat ke-27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi maksudnya apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai salah satu dari 4 pintu tadi, atau 2 atau 3 atau malah semuanya Anda buka. Karena begitu Anda buka salah satunya, nanti akan makin kacau. Jadi jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Dan dalam budaya kita, iblis masuk melalui takhayul dan okultisme itu yang sangat gampang. Di Indonesia ini sangat gampang. Karena tadi itu, orang hanya melakukan adatnya. Ini kan sudah diterima dari dulu, dari simbah-simbah. Tanpa melihat ini takhayul atau bukan. Nah, setan begitu mengerikan karena penipuannya banyak sekali. Tadi yang sudah di bagian depan KGK 394 tipu muslihatnya. Setan itu pinter sekali dan dia banyak menang akhir-akhir ini. Meskipun ini sudah zaman modern tapi rupanya orang masih mudah ditipu dengan hal-hal yang sifatnya ya mistis apa segala macam itu, tahayul dan macam-macam itu. Ternyata di zaman modern hidupnya pakai gadget tetapi ternyata pemahamannya dan pola hidupnya masih primitif. Masih seperti sebelum Masehi. Ternyata seperti yang dikisahkan atau diperintahkan dalam kitab Ulangan tadi. Itu 3.500 tahun, 3.200 tahun sebelum Masehi. Jadi orang ternyata bisa pegang gadget luar biasa, tapi cara hidupnya primitif gitu. Orang sekolahnya tinggi-tinggi ilmu ekonomi, ilmu bisnis, tapi untuk mulai menjalankan bisnisnya dia datang minta jimat. Ada Romo, ada. Itu di mana Romo? Saya tidak sebutkan bahwa itu orang Bandung. Katolik Romo, Katolik. Saya tidak sebut bahwa itu orang Bandung ya. Malah disebut ya. Ada. Ini sekolah tinggi-tinggi sampai S-nya berderet-deret S2, S3, sekolah bisnis, tapi untuk memulai bisnis dia butuh jimat, dia butuh pesugihan, dia butuh hal yang takhayul gitu. Itu. Nah, kalau setan begitu mengerikan tipu muslihatnya, bagaimana cara kita menang, saudara? Kita akan bahas sekarang cara kita menang.